Berjumpa kembali semuanya di Warung Bude Yanti yang sudah lama tidak muncul ke permukaan. Pada saat ini kita akan kembali lagi dilanjutkan dengan adanya pasukan Taiksu yang dipimpin oleh klon Tuan Su dan Suan King muncul untuk menyergap Xiaoyan. Sementara itu, Xiaoyan masih berkultivasi dengan Suan Huang dan Huo Zixia yang menjaganya. Suan Huang mengeluarkan raungan yang mengguncang langit sambil menetap pasukan dari dunia Taiksu dengan penuh penghinaan. Suan Huang menyatakan bahwa para musuh sudah berada di ambang kematiannya. Menurut Suan Huang, begitu Xiaoyan menyelesaikan kultivasinya, seluruh pasukan dunia Taiksu akan binasa tanpa seorang pun mampu melarikan diri. Meskipun kekuatan Suan Huang hanya berada di alam jantung kaisar, Suan Huang sama sekali tidak meragukan kemampuan Xiaoyan yang telah mencapai tingkat keempat alam transenden. Di mata Suan Huang, kekuatan Xiaoyan jauh melampaui dirinya sehingga Suan Huang benar-benar menghormati sekaligus mengagumi pemuda tersebut. Sementara itu, Huo Zixia kemudian mengalihkan pandangannya kepada Suan Huang dan menanyakan apakah Suan Huang benar-benar Raja Naga dari dunia gunung dan laut. Pertanyaan itu membuat Suan Huang sedikit kebingungan karena merasa identitas tersebut bukanlah sesuatu yang perlu diragukan. Suan Huang pun menunjukkan ekspresi heran sambil menjelaskan bahwa dirinya memang Raja Naga yang sesungguhnya. Mendengar jawaban itu, Huo Zixia justru menyindir bahwa bila Suan Huang begitu memuja Xiaoyan, seharusnya Suan Huang sekali saja menjadi bawahan yang mengabdikan seluruh hidupnya kepada Xiaoyan. Sindiran itu membuat Suan Huang semakin bingung karena belum pernah mendengar istilah yang digunakan oleh Huo Zixia. Ketika Suan Huang berusaha memahami maksud perkataan tersebut, Huo Zixia hanya memperlihatkan senyum tipis tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Tatapan Huo Zixia yang berubah membuat Suan Huang mulai menyadari bahwa dirinya sedang diejek sehingga Suan Huang bertanya apakah Huo Zixia menganggap dirinya bodoh. Sebelum pembicaraan berlanjut, ledakan dahsyat kembali mengguncang langit. Avatar Tuan Su kembali mengangkat tangan dan memancarkan serangan besar ke arah penghalang 10.000 api yang dibentuk oleh Huo Zixia. Benteng api itu bergetar hebat, tetapi masih mampu menahan gempuran yang sangat mengerikan. Avatar Tuan Su juga mendengar suara jantung kaisar yang sebelumnya mengguncang seluruh wilayah sehingga Tuan Su memutuskan untuk tidak lagi menahan kekuatannya. Dengan suara dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh, Tuan Su menyatakan bahwa seluruh perlawanan hanyalah tindakan sia-sia yang akan menjadi bahan tertawaan. Tuan Su segera memerintahkan seluruh prajurit dunia Taiksu untuk menyerang tanpa menyisakan kekuatan sedikit pun dan menghancurkan semua musuh dalam satu serangan. Perintah itu pun seketika langsung dipatuhi. Dewa Taiksu kembali memancarkan cahaya menyilaukan sementara energi yang sangat besar terus berkumpul di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama ribuan prajurit dunia Taiksu juga seketika menyerang secara serempak. Ribuan sinar energi meluncur dari segala arah menuju penghalang 10.000 api dan berusaha menghancurkan pertahanan terakhir yang melindungi Xiaoyan. Dalam sekejap langit dan bumi seakan kehilangan seluruh warnanya. Dari inti Dewa Taiksu muncul sinar pemusnahan yang jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan sebelumnya. Energi tersebut begitu padat hingga tampak seperti benda nyata yang membawa kekuatan untuk menghancurkan seluruh materi beserta hukum dunia. Serangan itu bergerak lurus menuju Xiaoyan dan kelompoknya sambil membentuk serangan penjepit yang sangat mematikan. Ledakan yang belum pernah terjadi sebelumnya segera meledak ke segala arah. Gelombang kejut yang dihasilkan membuat penghalang 10.000 api terus bergetar hebat di bawah tekanan luar binasa. Meskipun begitu, wajah Huo Zixia tetap tenang tanpa menunjukkan sedikit pun kepanikan. Zixia hanya mengamati setiap perubahan yang terjadi dengan tatapan dingin. Di sisi lain, aura Suan Huang terus meningkat sambil mengawasi kondisi penghalang yang semakin tidak stabil. Huo Zixia kemudian bertanya kepada Suan Huang mengenai berapa lama pertahanan tersebut masih mampu bertahan menghadapi serangan sebesar itu.
Suan Huang memperkirakan bahwa penghalang 10,000 api hanya mampu bertahan selama waktu yang dibutuhkan untuk sebatang dupa habis terbakar. Setelah itu semuanya akan bergantung pada kekuatan Raja Naga. Huo Zishaya menjelaskan bahwa kemampuan Suan Huang seharusnya cukup untuk memberikan waktu yang dibutuhkan sampai Xiao Yan benar-benar selesai berkultivasi. Mendengar harapan itu, Suan Huang segera menepuk dadanya sendiri dan menyatakan bahwa sebagai Raja Naga dari dunia gunung dan lautan, Suan Huang tidak akan mengecewakan siapapun, karena telah berjanji melindungi Xiao Yan. Suan Huang bersumpah akan mempertahankan janji tersebut dengan seluruh kekuatannya. Tidak lama kemudian, penghalang 10.000 api akhirnya mencapai batas kemampuannya. Ketika lapisan api itu mulai hancur sedikit demi sedikit, Suan Huang langsung melangkah ke depan tanpa ragu. Tubuh naga raksasa milik Suan Huang segera memperlihatkan wujud aslinya. Tubuh besar itu melingkar seperti lonceng emas yang memancarkan cahaya keemasan menyilaukan. Tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri, Suan Huang menggunakan tubuh naganya sebagai perisai hidup demi melindungi Xiao Yan dari seluruh serangan yang datang. Dengan tekad yang tidak tergoyahkan, Suan Huang menyatakan bahwa selama masih memiliki nafas, tidak seorang pun diizinkan melukai Xiao Yan. Sekalipun tubuh naga milik Suan Huang hancur berkeping-keping dan jiwa naganya berubah menjadi abu, Suan Huang tetap akan berdiri di depan Xiao Yan. Tatapan avatar Tuan Su langsung berubah menjadi semakin dingin. Sebuah pedang pemusnah jiwa Void muncul di depan avatar Tuan Su sebelum segera diayunkan ke arah tubuh naga Suan Huang. Suan Huang meraung keras sambil melepaskan cahaya keemasan dari kedua tanduknya. Dua sambaran petir emas melesat cepat dan menghantam pedang pemusnah jiwa Void. Cahaya hitam dari pedang bertabrakan dengan petir emas hingga menghasilkan ledakan demi ledakan. Namun karena serangan dari ribuan prajurit dunia Taiksu terus menghujani tubuhnya, Suan Huang tidak memiliki kesempatan untuk menghindar ataupun membalas. Tubuh naga raksasa itu pada akhirnya mulai bergetar hebat. Cahaya keemasan yang menjadi pertahanannya perlahan pecah berkeping-keping. Darah naga terus menyembur dari mulut Suan Huang. Sementara sisik-sisik emas yang keras mulai robek satu demi satu akibat tebas pedang tersebut, luka mengerikan juga segera memenuhi tubuh Suan Huang, tetapi semangat bertarung Raja Naga itu sama sekali tidak memudar. Dengan amarah yang membara, Suan Huang memperkenalkan dirinya sebagai penguasa gunung dan lautan sekaligus Raja Naga. Suan Huang menyatakan bahwa makhluk rendahan dari dunia Taiksu sama sekali tidak pantas menginjak martabat seorang Raja Naga. Andaikan Xiao Yan tidak sedang berada di belakangnya, Suan Huang tidak akan pernah membiarkan dirinya diperlakukan seperti itu. Sementara itu, avatar Tuan Su kemudian berteriak bahwa Xiao Yan berasal dari Sensi dan sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Suan Huang. Tuan Su lanjut menawarkan pengampunan apabila Suan Huang bersedia menyingkir dari jalannya. Namun Suan Huang pada saat ini tetap tidak bergeming. Waktu yang terus berjalan membuat avatar Tuan Su mulai mengerutkan kening. Avatar Tuan Su sadar bahwa penundaan sekecil apapun dapat mengubah seluruh keadaan. Tuan Su lalu memberikan ancaman terakhir bahwa jika Suan Huang tidak mundur dalam 3 tarikan napas, maka Tuan Su akan menggunakan cara yang jauh lebih kejam. Selanjutnya aura avatar Tuan Su tiba-tiba meningkat berkali-kali lipat. Kedua telapak tangan avatar Tuan Su saling berhadapan sambil memeratkan kegelapan yang jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan sinar pemusnahan sebelumnya. Kegelapan mutlak itu seolah mampu melahap seluruh cahaya di sekitarnya hingga membentuk sebuah titik kehampaan yang membuat jiwa siapapun membeku. Sesaat kemudian, seluruh energi itu terkumpul di antara 2 jari avatar Tuan Su sebelum diarahkan lurus menuju jantung naga Suan Huang. Tuan Su menyatakan bahwa Suan Huang telah memilih jalan menuju kematian karena terus bersikeras bertahan. Selanjutnya serangan itu melesat seperti belati hitam yang mampu menembus segala sesuatu. Suan Huang segera merasakan ancaman mematikan.
Meskipun serangan tersebut mungkin tidak langsung merenggut nyawanya, Xuan Huang memahami bahwa dirinya pasti akan menderita luka yang sangat parah. Namun meskipun begitu, Xuan Huang tetap tidak bergeser sedikit pun dari posisinya. Pada saat Huo Zhixiaya hendak turun tangan, cahaya merah yang sebelumnya mengelilingi Huo Zhixiaya justru bergerak terlebih dahulu. Cahaya merah itu melesat ke langit dengan kecepatan luar binasa kemudian menyatu menjadi sebuah sosok yang langsung berdiri di depan Xuan Huang. Tanpa ragu, cahaya merah tersebut segera menghantam cahaya hitam milik avatar Tuan Su. Ledakan dahsyat pun langsung menghancurkan ruang di sekitarnya hingga terletak seperti cermin yang pecah. Xuan Huang merasakan aura yang sangat mengerikan muncul dari pusat benturan antara cahaya merah dan cahaya hitam. Petir terus menyambar di titik tabrakan tersebut hingga perlahan memperlihatkan sosok yang berdiri tegak di udara. Sosok itu ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah Xiao Yan yang akhirnya berhasil menyelesaikan kultivasinya. Xiao Yan pun segera mengucapkan terima kasih kepada Xuan Huang karena telah mempertaruhkan nyawa demi melindunginya. Xiao Yan meminta Xuan Huang menyerahkan seluruh pertempuran berikutnya kepada dirinya. Xiao Yan menegaskan bahwa tidak satupun musuh yang telah melukai Xuan Huang akan dibiarkan hidup. Cahaya merah di sekitar tubuh Xiao Yan semakin membarak sementara ruang di sekitarnya terus bergetar seolah tidak mampu menahan tekanan kekuatan yang terpancar. Jan kemudian mengangkat kelapak dan menatap lurus ke arah avatar Tuan Su. Di belakang avatar Tuan Lu, Xuan King hanya mampu menatap dengan wajah penuh keterjekutan karena tidak pernah membayangkan Xiao Yan mampu mencapai tingkat kekuatan setinggi itu hanya dalam waktu yang begitu singkat. Sementara itu, Xiao Yan pada saat ini tidak terburu-buru melancarkan serangan. Dengan kibasan lengan, bendera penekan jiwa melayang keluar dan segera melepaskan jiwa milik Tuan Su yang sebelumnya telah berhasil diserap. Jiwa yang sudah terpecah-pecah itu langsung ditarik ke hadapan Xiao Yan lalu mulai ditekan tanpa ampun. Setiap sentuhan kekuatan jiwa Xiao Yan membuat fragmen jiwa tersebut bergetar hebat hingga mengeluarkan jeritan yang menyayat. Di saat yang sama, tubuh asli Tuan Su yang berada jauh tiba-tiba merasakan nyeri luar binasa di dalam jiwanya. Wajahnya langsung berubah muram, kedua matanya dipenuhi dengan amarah. Sementara telapak tangannya menghantam meja dengan keras dan menahan gejolak rasa sakit tersebut. Namun bagi Tuan Su, penderitaan pada jiwa bukanlah hal yang paling menyakitkan. Penghinaan karena Xiao Yan berani mempermainkan jiwanya di depan semua orang jauh lebih sulit diterima dibandingkan rasa sakit itu sendiri. Di medan pertempuran, klon Tuan Su juga pada saat ini langsung meraung penuh kemarahan. Klon tersebut menganggap tindakan Xiao Yan sebagai penghinaan terbesar yang pernah ia terima. Gelombang kemarahan yang bercampur dengan niat pembunuh pada akhirnya langsung menyapu seluruh ruang. Bahkan serpihan kehampaan yang sebelumnya belum pulih akibat benturan energi merah dan hitam kembali terkoyak. Mata klon Tuan Su berubah merah gelap seperti jurang tanpa dasar. Sementara niat membunuh yang dipancarkannya seolah ingin menembus tubuh Xiao Yan saat itu juga di antara kedua telapak tangannya. Pusaran kehampaan yang sebelumnya telah terbentuk tidak menghilang sedikit pun. Sebaliknya amarah yang berasal dari tubuh asli Tuan Su membuat pusaran tersebut berkembang berkali-kali lipat hingga berubah menjadi badai kegelapan raksasa. Pusaran itu berputar semakin cepat dan memancarkan kekuatan pelahap yang mampu memusnahkan segala sesuatu di jalurnya. Tanpa gerakan berlebihan, pusaran kehampaan itu langsung meluncur menuju ke arah jiwa Xiao Yan. Kekuatan yang dipancarkannya bahkan memiliki kemiripan dengan Angry Buddha Lotus Flame milik Xiao Yan. Kemanapun pusaran itu bergerak, cahaya, suara, bahkan ruang di sekitarnya ikut tersedot meninggalkan jejak kehampaan yang benar-benar kosong. Menghadapi serangan sebesar itu, Xiao Yan pada saat ini hanya mengerutkan kening. Xiao Yan sama sekali tidak terburu-buru membalas karena sejak beberapa saat sebelumnya muncul perasaan yang sangat aneh di dalam hatinya. Setelah berhasil mengendalikan api pemusnahan,
Rasa ancaman yang semula menyelimuti dirinya memang jauh berkurang, tetapi firasat berbahaya itu belum benar-benar lenyap. Selama menghadapi klon Tuan Su, Xiao Yan justru menyadari bahwa sumber ancaman tersebut bukan berasal dari lawan yang berdiri di hadapannya. Kesadaran itu membuat jantung Xiao Yan berdetak semakin cepat. Xiao Yan merasa ada seseorang yang sedang menyusun rencana di balik layar untuk menjebaknya. Tatapan Xiao Yan pun segera menyapu seluruh medan pertempuran. Di antara banyak sosok yang hadir, perhatian Xiao Yan akhirnya tertuju kepada Xuan Qing. Aura Xuan Qing sangat lemah sehingga hampir tidak menarik perhatian siapapun. Namun, Xiao Yan langsung mengenali pria tersebut karena pernah memiliki kesan mendalam terhadapnya. Xiao Yan sama sekali tidak menyangka akan bertemu dengan Xuan Qing di tempat seperti ini. Setelah memahami keberadaan pria itu, senyum dingin perlahan muncul di wajah Xiao Yan. Xiao Yan kemudian mengangkat salah satu tangannya dan menyebabkan api pemusnahan di sekeliling tubuhnya berdenyut semakin kuat hingga memancarkan aura kehancuran yang jauh lebih mengerikan. Dengan suara yang dipenuhi dengan tekad, Xiao Yan menyatakan bahwa pihak dunia Taiksu telah melukai seluruh rekan seperjuangannya sekaligus menyerbu tanah kelahirannya. Menurut Xiao Yan, justru pihak musuhlah yang pantas disebut keji. Xiao Yan juga menegaskan bahwa darah yang telah ditumpahkan oleh Xuan Huang tidak akan bisa dibiarkan sia-sia karena seluruh pengorbanan itu akan segera dibalas dengan nyawa para penyerang pada hari tersebut. Sesaat setelah tekad itu diucapkan, sebuah dentuman berat kembali menggemak dari dalam tubuh Xiao Yan. Suara tersebut bagaikan genderang purba yang mengguncang langit dan bumi. Itulah suara jantung kaisar yang kembali berdetak di dalam tubuhnya. Setiap denyutan menghasilkan lonjakan kekuatan baru yang terus memperkuat seluruh tubuh Xiao Yan. Jika dihitung bersama denyutan sebelumnya, suara jantung kaisar kini telah mencapai 49 denyutan. Meskipun Xiao Yan sebenarnya belum benar-benar merembus tingkat kelima alam jantung kaisar, Xiao Yan juga tidak pernah memaksakan diri mengejar terobosan tersebut. Sebaliknya, setiap kali suara jantung kaisar bergemak, Xiao Yan dapat merasakan peningkatan kekuatan yang jauh lebih nyata, sehingga Xiao Yan justru berharap dentuman itu terus berlanjut. Sementara itu, pusaran kehampaan milik klon Tuan Su telah tiba tepat di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan segera mengangkat tangan, lalu cahaya merah menyala, melesat keluar dan langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Dalam sekejap hukum kehampaan yang dibawa pusaran gelap itu mulai bertabrakan dengan api pemusnahan. Kekuatan kegelapan berusaha melahap seluruh cahaya merah tanpa menyisakan sedikit pun. Namun, api pemusnahan bukanlah api binasa. Api tersebut merupakan aturan yang sangat kuat dan bahkan termasuk salah satu kekuatan tertinggi yang pernah lahir di dunia. Lautan api merah pada saat ini pada akhirnya segera berkobar hebat. Di bagian luarnya terkandung kehancuran mutlak yang mampu memusnahkan segalanya. Sementara jauh di inti api justru tersembunyi vitalitas yang luar binasa besar. Dua sifat saling bertolak belakang itu hidup berdampingan dalam api pemusnahan membentuk keseimbangan yang sangat aneh sekaligus menakutkan. Tanpa sedikit pun mundur, lautan api merah langsung menerjang pusaran kehampaan yang terus melahap segala sesuatu. Benturan kedua aturan itu langsung mengguncang seluruh ruang. Kali ini tidak terdengar ledakan dahsyat, melainkan suara melengking yang menyerupai miliaran serangga berbisa yang sedang menggerogoti dunia. Cahaya merah memenuhi langit, sementara pusaran kehampaan terus berusaha menelan seluruh kobaran api. Sebaliknya, api pemusnahan juga terus menghancurkan pusaran gelap dengan kekuatan yang sama mengerikannya. Kedua kekuatan tersebut saling memusnahkan tanpa ada yang bersedia mengalah. Pemandangan itu membuat klon Tuan Su terjekut hingga pupil matanya menyusut tajam. Klon tersebut tidak menyangka aturan milik Xiao Yan ternyata mampu menandingi aturan kehampaan yang selama ini menjadi kebanggaannya. Pada saat yang sama, tubuh asli Tuan Su juga yang mengamati pertempuran dari kejauhan ikut terdiam.
yang benar-benar membuat Tuan Su merasa gelisah bukanlah kekuatan Xiao Yan saat ini, melainkan kecepatan pertumbuhan Xiao Yan yang jauh melampaui perkiraannya. Tuan Su menyadari seluruh upaya membunuh Xiao Yan di masa lalu selalu berakhir dengan kegagalan, meskipun tubuh asli Tuhan masih memiliki keyakinan bahwa dirinya mampu menghabisi Xiao Yan jika turun langsung. Kali ini Tuan Su memilih untuk melakukan perhitungan terlebih dahulu. Pandangan Tuan Su pada akhirnya mengarah ke kabut kekacauan, lalu Tuan Su meminta perhitungan mengenai kemungkinan kegagalan jika tubuh aslinya benar-benar turun untuk menghabisi reinkarnasi yang mulia. Yang ingin diketahui bukan lagi peluang keberhasilan, melainkan kemungkinan dirinya sendiri akan binasa akibat keputusan tersebut. Kabut kekacauan pun segera berputar dengan sangat cepat sebelum akhirnya memberikan hasil bahwa kemungkinan tubuh asli Tuan Su mengalami kehancuran mencapai 30%. Jawaban itu seketika membuat wajah Tuan Su berubah suram. Tuan Su sama sekali tidak memahami bagaimana Xiao Yan yang kekuatannya belum mencapai puncak justru mampu menciptakan resiko sebesar itu. Setelah terdiam cukup lama, Tuan Su akhirnya menenangkan pikirannya. Menurut pertimbangannya, perang besar telah dimulai di dunia sensi. Selama dunia tersebut terus membakar energi dunianya sendiri, bahkan reinkarnasi yang mulia sekalipun tidak akan berani menembus tingkat ketujuh. Selama dunia Taiksu terus menciptakan kekacauan di dunia esensi, tekanan terhadap Xiao Yan akan semakin besar. Karena alasan itulah Tuan Su memutuskan untuk tidak mengambil resiko turun menggunakan tubuh asli. Tuan Su memilih tetap bertahan dan tidak membiarkan emosinya menguasai keputusan. Sikap tenang serta pertimbangan matang inilah yang selama ini membedakan Tuan Su dengan Su Qiantai hingga akhirnya berhasil merebut kedudukan tertinggi. Setelah emosinya benar-benar stabil, Tuan Su pada akhirnya kembali meminta kabut kekacauan menghitung peluang membunuh Xiao Yan apabila hanya menggunakan avatarnya. Kabut kekacauan kembali berputar sebelum akhirnya menampilkan hasil yang sama seperti sebelumnya. Hasil itu adalah peluang keberhasilan mencapai 90%. Hasil tersebut justru membuat Tuan Su semakin bingung. Jika avatar memiliki peluang menang sebesar itu, mengapa tubuh asli yang jauh lebih kuat justru memiliki kemungkinan gagal hingga 30%? Tuan Su terus menatap hasil perhitungan tersebut sambil tenggelam dalam kebingungan. Ia lanjut mulai menduga bahwa variabel yang sebenarnya mungkin sama sekali bukan berasal dari klon yang sedang bertarung di hadapan Xiao Yan. Sementara itu di medan pertempuran, Xiao Yan terus melepaskan kekuatan api pemusnahan yang semakin mengamuk. Meskipun pusaran gelap milik Tuan Su tampak sangat kuat, cahaya merah dari api pemusnahan justru memancarkan tekanan yang jauh lebih mengerikan. Semburan cahaya merah menembus pusaran hitam tanpa hambatan dan menghancurkan setiap aturan kegelapan yang berusaha bertahan. Seluruh kehampaan dipenuhi dengan ledakan dahsyat ketika hukum kegelapan terus terhapus sedikit demi sedikit oleh kobaran api yang kini sepenuhnya berada di bawah kendali Xiao Yan. Melihat keadaan tersebut, Xiao Yan mencibir sambil menyampaikan bahwa sebelumnya jiwa yang terpecah milik Tuan Su telah lama terkurung di dalam bendera miliknya. Xiao Yan sama sekali tidak menyangka Tuan Su justru kembali mengirimkan jiwa terpecah yang kedua. Menurut Xiao Yan, tidak ada yang lebih memahami kelemahan seorang ayah selain anaknya sendiri. Meskipun situasi yang muncul cukup di luar dugaan, Xiao Yan memahami bahwa prioritas utama saat ini adalah menghancur klan klon Tuan Su terlebih dahulu. Akhirnya tanpa membuang waktu, Xiao Yan pun melangkah maju. Ribuan cahaya merah yang terbentuk dari api pemusnahan segera berubah menjadi lautan kobaran api yang melesat ke arah klon Tuan Su. Klon tersebut langsung mengangkat kedua tangan dan mengendalikan aturan kegelapan untuk membentuk pertahanan berlapis. Namun pertahanan itu sama sekali tidak mampu menekan kekuatan api pemusnahan. Seluruh lapisan kegelapan dihancurkan secara brutal hingga berkeping-keping. Suara ledakan memenuhi langit ketika pusaran hitam terus berputar dengan liar.
Seolah bongkahan es yang dilemparkan ke dalam lautan lava, cahaya merah terus melaju tanpa bisa dihentikan, bukan hanya merobek kegelapan di depannya, tetapi bahkan mengikuti jalur kehampaan hingga menghantam langsung aturan gelap yang menyelimuti tubuh klon Tuanu. Di kejauhan Huo Zhixiaya memperhatikan setiap gerakan Xiao Yan dengan sorot mata yang dipenuhi keterjekutan. Huo Zhixiaya tidak menyangka Xiao Yan mampu menguasai api pemusnahan hingga mencapai tingkat setinggi itu hanya dalam waktu yang sangat singkat. Dalam hati Huixia mengakui bahwa bakat Xiao Yan dalam mengendalikan api benar-benar luar binasa dan bahkan membuat siapapun merasa iri. Di samping Huo Zhixiaya, Xuan Huang yang seluruh kukaknya telah pulih memandangi pertempuran itu dengan penuh kekaguman. Xuan Huang merasa bakat Xiao Yan mungkin sudah melampaui Huo Zhixiaya. Mendengar hal itu, Huo Zhixiaya yang menjelaskan bahwa untuk saat ini Xiao Yan memang masih berada sedikit di bawah kemampuan Huo Zhixiaya, tetapi pada masa depan Xiao Yan pasti akan melampaui dirinya. Xuan Huang pun mengangguk sambil mengagumi usia Xiao Yan yang masih jauh lebih muda dibandingkan Huo Zhixiaya sehingga potensi Xiao Yan benar-benar tidak memiliki batas. Namun sesaat setelah mengucapkan kalimat tersebut, Xuan Huang tiba-tiba merasakan sensasi panas yang membakar bagian belakang tubuhnya. Ketika menoleh, Xuan Huang mendapati pantatnya telah diselimuti api. Xuan Huang langsung melompat kesakitan sambil berteriak panik. Setelah beberapa saat, Huo Zhixiaya akhirnya memadamkan kobaran api tersebut. Dengan wajah kesal, Huo Zhixiaya memperingatkan agar Xuan Huang tidak pernah lagi meledek seorang wanita yang sudah tua. Jika Xuan Huang mengulanginya, Huo Zhixiaya mengancam bagian tubuh lain milik Xuan Huang akan menjadi sasaran berikutnya. Mendengar ancaman itu, Xuan Huang langsung menutupi tubuhnya dengan kedua tangan sambil menatap Huo Zhixiaya dengan ekspresi ketakutan. Sementara itu, pertempuran di langit hampir tidak memiliki ketegangan. Klon Tuan Su terus dipukul mundur, darah segar berkali-kali menyembur dari mulutnya, sementara seluruh tubuhnya telah dipenuhi luka menganga. Menyadari dirinya sama sekali bukan tandingan Xiao Yan, Klon Tuan Su segera melesat mundur dengan kecepatan tinggi menuju kapal Dewa Tau. Xiao Yan tentu tidak berniat membiarkannya lolos dan langsung mengejar tanpa memberikan kesempatan sedikit pun. Tuan Su memahami bahwa jika klon tersebut hancur, maka bukan hanya tubuh klonnya yang binasa, tetapi juga jiwa terpecah yang berada di dalamnya akan ikut musnah. Dahulu hanya dengan memanfaatkan jiwa yang terpecah di dunia sensi, Tuan Su mampu menekan Xiao Yan hingga berada di ambang kematian. Kini keadaan telah berubah sepenuhnya. Meskipun menggunakan klon, Tuan Su tetap tidak memiliki kekuatan untuk melawan Xiao Yan yang kini diselimuti cahaya merah layaknya dewa yang turun ke dunia. Melihat musuhnya yang terus melarikan diri, Xiao Yan pun segera mengumpulkan kekuatan jiwanya. Sebilah pedang tak kasat mata yang telah lama dipersiapkannya langsung melesat menembus tubuh klon Tuan Su. Meskipun tidak meninggalkan luka fisik, serangan jiwa itu membuat tubuh klon Tuan Su bergetar hebat. Xiao Yan pun segera menerjang untuk menghabisi lawannya. Akan tetapi tepat sebelum berhasil menangkapnya, tubuh klan Tuan Su berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari hadapan Xiao Yan. Xiao Yan segera mengalihkan pandangan ke arah Xuan King yang berdiri di dekat kapal Dewa Taisu. Dari situ Xiao Yan langsung memahami bahwa Xuan King telah menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan klon Tuan Su. Sementara itu, Xuan King hanya melirik Xiao Yan sejenak sebelum akhirnya memasuki kapal Dewa Taiksu tanpa melakukan tindakan lain. Meskipun lawannya berhasil meloloskan diri, Xiao Yan pada saat ini tidak langsung mengejar. Naluri Xiao Yan terus memberikan peringatan bahwa bahaya yang jauh lebih besar masih mengintai. Perasaan krisis tersebut sama sekali tidak berkurang, bahkan semakin kuat dari waktu ke waktu. Karena itulah Xiao Yan memilih berhenti dan meningkatkan kewaspadaannya. Di saat yang sama, ribuan prajurit Taiksu yang masih berada di sekitar medan perang juga segera mundur seperti gelombang pasang.
Xiao Yan sendiri memahami bahwa meskipun kini telah menguasai api pemusnahan, kebangkitan kekuatan tersebut sebenarnya terjadi lebih cepat dari yang seharusnya sehingga proses kultivasinya belum benar-benar selesai. Sementara itu, keputusan Xiao Yan untuk tidak mengejar membuat Xuan Huang merasa sangat bingung. Xuan Huang mengira Xiao Yan sengaja membiarkan pasukan dunia Taixu melarikan diri. Seluruh armada dunia Taixu akhirnya berhasil kembali memasuki kapal Dewa Taixu. Namun anehnya kapal raksasa tersebut tidak langsung meninggalkan medan perang. Beberapa saat kemudian sebuah sosok perlahan muncul di depan kapal Dewa Taixu. Sosok itu bukan lagi klon Tuan Su, melainkan Xuan King yang tampak jauh lebih lemah dibandingkan dengan sebelumnya. Xuan King berdiri tegak sambil menatap ke arah Xiao Yan tanpa berkedip. Akan tetapi, mata Xuan King yang sebelumnya tenang kini dipenuhi dengan kebencian, kemarahan dan racun yang seolah ingin menelan segalanya. Begitu melihat Xuan King, tubuh Xiao Yan langsung diselimuti hawa dingin. Xiao Yan akhirnya memahami bahwa sumber rasa krisis yang terus dirasakan berasal dari orang di hadapannya. Saat Xiao Yan merasakan fluktuasi jiwa yang memancar dari tubuh Xuan King, pupil mata Xiao Yan langsung mengecil. Aura jiwa itu sangat familiar karena berasal dari penguasa ilusi. Musuh yang sebelumnya hampir berhasil dimusnahkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan sama sekali tidak mengerti mengapa penguasa ilusi dapat muncul di dalam tubuh Xuan King. Dugaan Xiao Yan segera mengarah pada kemungkinan bahwa penguasa ilusi menggunakan cara terakhir untuk melenyapkan dirinya. Tak lama kemudian, suara melengking yang sama sekali berbeda dari suara asli Xuan King keluar dari mulutnya. Penguasa ilusi menyatakan bahwa mereka akhirnya kembali bertemu. Dengan penuh kemarahan, penguasa ilusi menegaskan bahwa Xiao Yan tidak memiliki hak untuk menghabisi dirinya, karena penguasa ilusi adalah raja dunia gunung dan lautan. Ia adalah penguasa sejati dari wilayah tersebut. Kebencian yang selama ini dipendam akibat kekalahannya membuat penguasa ilusi tidak lagi ingin menunggu kesempatan lain. Penguasa ilusi ingin menghabisi Xiao Yan secepat mungkin, dan ketika Xiao Yan masih memikirkan penyebab semua ini, sebuah pil ilahi berwarna biru tua tiba-tiba muncul di telapak tangan Xuan King. Saat melihat pil tersebut, Xiao Yan langsung memahami bahwa kemunculan penguasa ilusi bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil campur tangan dari Zhang Misi. Xiao Yan juga memahami bahwa penguasa ilusi sebenarnya sudah tidak lagi memenuhi syarat untuk memimpin divisi kepunahan atau Zhang Misi dari dunia gunung dan lautan. Dengan begitu muncul pertanyaan besar mengenai siapa dalang sebenarnya di balik semua rencana tersebut. Di sisi lain tanpa ragu, Xuan King segera menelan pil ilahi tersebut. Aura mengerikan yang dipenuhi esensi mimpi buruk dan jiwa dalam jumlah yang tak terhitung langsung meledak di dalam tubuh Xuan King. Gelombang energi dahsyat memutarbalikkan ruang di sekitarnya hingga kehampaan terus mengerang akibat tekanan luar binasa. Tubuh Xuan King membengkak lalu menyusut secara tidak beraturan, sementara urat-urat di seluruh tubuhnya menonjol dengan jelas. Mata Xuan King sempat kembali jernih sesaat, tetapi tidak lama kemudian sepenuhnya dikuasai oleh penguasa ilusi akibat perebutan tubuh yang telah dimenangkan. Aura Xuan King juga melonjak berkali-kali lipat menembus batas kekuatan sebelumnya hingga mencapai tingkat yang bahkan membuat Xiao Yan merasakan ancaman mematikan, seolah-olah penguasa ilusi telah memperoleh kembali seluruh kekuatan puncaknya meskipun hanya untuk sementara waktu. Xiao Yan memahami bahwa pertempuran berikutnya akan jauh lebih sulit daripada sebelumnya ketika penguasa ilusi mengaktifkan kekuatan mimpi dan menyeret kesadaran Xiao Yan menuju mimpi abadi. Dalam sekejap Xiao Yan merasakan seolah-olah sebuah tangan raksasa yang tak terlihat mendorong tubuhnya ke dasar lautan tanpa akhir. Hal itu membuat Xiao Yan segera menyadari bahwa kesadarannya sekali lagi telah terperangkap di dalam dunia mimpi yang batas antara kenyataan dan ilusi nyaris mustahil untuk dibedakan.